Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adinda Safira, nomor NPM 203100006. Saya dari kelompok 1, Prodi Kedokteran Umum, Universitas Malahati Lampung. Di sini, saya ingin sharing ke kalian semua tentang klinis salpingitis dan inclusion case. Nah, untuk klinis yang pertama itu ada salpingitis. Nah, untuk definisinya adalah keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba Fallopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau biasa disebut PID. Peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan wanita. Nah, untuk etiologinya, salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Etiologi lain antara lain infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Penyebab salpingitis, infeksi bakteri, dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan, selain itu hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Nah, untuk patofisiologinya, salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi acidens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba Fallopi. Salah satu mekanisme fisiologis pencegah terjadinya infeksi acidens adalah dengan penghalang fisik dari cervix dan mukus. Terjadinya penyakit radang panggul atau PID akibat gonore atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus sehingga cairan bergerak ke arah sefalik. Tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretasi. Juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatkan resiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadinya infeksi acidens. Selain infeksi acidens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limfatik, parametrial, atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Nah, untuk epidemiologi, bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis sebagai akibat dari peningkatan risiko karena beberapa mitra prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-24 tahun. Nah, untuk faktor risikonya, yang pertama ada sering berganti pasangan, yang kedua aktivitas seksual pada usia remaja, yang ketiga pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Nah, untuk prognosisnya, salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubuh ovarium, dan kehamilan ektopik. Nah, untuk komplikasinya, yang pertama ada infertilitas. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi secara permanen, sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Yang kedua ada kehamilan ektopik, dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba Fallopi. Risiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya adalah sekitar 1:20. Selanjutnya, itu ada penata laksanaannya. Salpingitis disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis.
Untuk pencegahannya, yang pertama adalah lakukan kegiatan seksual yang sehat, yang kedua pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan, yang ketiga segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa, yang keempat saling terbuka kepada pasangan, yang kelima pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat, yang keenam hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Nah, untuk klinis yang kedua ada inclusion case. Nah, untuk definisi dari inclusion case atau kista epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan, serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, serta nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Nah, untuk etiologinya, inclusion case terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HIV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Untuk patofisiologinya, inclusion case berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum karakteristik. Ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Nah, untuk epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer. Untuk terdapat pada bayi baru lahir, kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki atau 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Nah, untuk faktor risikonya, orang yang terkena trauma kulit, infeksi HIV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari berlebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Nah, untuk komplikasinya, yang pertama ada peradangan, kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Yang kedua, infeksi karena kista yang pecah. Yang ketiga, kanker kulit. Nah, untuk prognosisnya, kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Nah, untuk penata laksanaannya, pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan setelah operasi dilakukan. Hindari olahraga kontak dan aktivitas berat pada saat perawatan luka setelah operasi. Usahakan agar luka tetap kering, konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal atau seperti cairan infus atau air bersih. Dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin, luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama tuh ada melindungi kulit dari paparan sinar UV. Yang kedua, jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.